Yang saya jual akan saya buatkan konten bagaimana cara membuatnya. Ya, matikan, nyalakan. Ya, mantap seperti itu. Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat mesin sikat dari awal hingga akhir. Jadi mesin sikat yang kuat dan efektif untuk mencuci karpet. Jadi mesin sikat yang saya biasanya produksi, yang biasanya saya jual, akan saya buatkan kontennya tanpa ditutupi apapun itu. Jadi di sini kita membuat workshop kita untuk merakit dan membuat mesin sikat 700 watt yang kuat dan enak dipakai. Jadi kalau saat ini videonya yang mudah, kita merakitnya dengan mudah dan pastinya Anda semua pasti bisa. Bagi tangan-tangan kreatif untuk membuatnya tidak harus beli. Jadi bagi tangan kreatif biasanya untuk membeli itu kurang mantap lah. Jadi dia ingin membuat, jadi tonton video saya awal hingga akhir ya. Jangan lupa jika bermanfaat tolong di-share, jangan lupa di-subscribe untuk video-video kami biar kita bisa lebih bermanfaat dan semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Mesin-mesin berikutnya juga akan saya buatkan konten bagaimana tutorial cara membuatnya. Kali ini kita akan membuat bagaimana cara membuat mesin sikat ya, seperti ini. Alat-alatnya apa aja, barang-barangnya apa aja yang perlu dipersiapkan ya. Jadi mesinnya apa, total biayanya habis berapa, ikuti terus ya video dari Yusima Teknik Pasuruan. Jadi untuk membuat sebuah mesin sikat, yang alat-alatnya yang paling utama yang diperlukan adalah dinamo. Jadi ini dinamo yang dirakit anak-anak ini juga dinamo. Dinamonya ukuran berapa? Ini baru. Ini dinamo ukuran lumayan berat ya. Dinamo 1 HP ya. Dinamo 1 HP dengan putaran mesin. Putarannya adalah 1400 RPM. Jadi dinamo 1 HP, 1 pas ya. Dinamo 1 HP, 1 pas dengan putaran 1400 RPM. Kita siapkan dinamo seperti ini, bisa dibeli di online. Banyak yang jual di marketplace ya. Jadi banyak yang jual di online. Jadi setelah dinamo, apa? Yang kedua, ya kita letakkan dulu. Yang kedua adalah speed reducer atau biasanya disebut gearbox ya. Ini gearboxnya. Tipenya apa? Ini speed reducer ini baru. Ya, tipenya apa? Yang biasa kita pakai adalah yang di sini adalah yang tipe WPO 50 ya. Bisa dicatat WPO 50. Rasionya berapa? Kita beli dengan rasio 1:10. Ini gearboxnya seperti ini. Ketika beli di online juga banyak yang jual WPO 50. Dengan 50 itu artinya apa? Dia dimensinya ini loh. Dimensinya agak kecil yang 50. Ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100. Jadi yang dipilih adalah 50. Harganya berapa? Estimasi harganya sekitar 500 sampai 600 ribu di online. Jadi bisa cari di marketplace, banyak yang jual dengan tipe WPO 50, rasionya 1:10 ya. Seperti ini. Jadi kalau ini tadi yang dinamo tadi harganya adalah sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000-an, tergantung dari mereknya masing-masing. Soalnya saya sarankan dinamo yang dia lilitannya adalah tembaga ya, lilitan yang tembaga, jangan yang lilitan dari aluminium karena kurang kuat. Cari yang model sentrifugal ya. Jadi dinamo ini 1 HP ya, ini tadi harganya ringnya 1.200.000-an lah ring harganya untuk dinamo ini. Jadi yang berikutnya adalah mata sikat ya. Mata sikat seperti ini ya. Mata sikatnya ini ada 2 jenis kalau beli di online. Ada 2 jenis, kasar dan halus. Jadi cari yang untuk karpet itu yang model halus. Jadi seperti ini, cari yang ringnya plastik. Ya, cari yang ringnya ini plastik. Karena ada 2 jenis, ring plastik dan ring besi. Jadi ukuran mata sikatnya ini 17 in dengan ring plastik. Jadi seperti ini. Setelah gearbox, ya cari dudukan. Jadi dudukannya untuk pad sikat. Ini yang menghubungkan antara gearbox dan sikat. Jadi adalah dudukannya. Jadi kalau ini memang sudah saya desain khusus, saya sudah membuatnya untuk yang model ring. Jadi macamnya
kalau saya dulu pernah membuat yang model besi seperti ini dengan plat besi dilingkari muter dengan ketebalan 5 mili. Saya buat sendiri. Jadi untuk menghubungkan ini mata sikat dan gearboxnya, jadinya nanti seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Jadi untuk menghubungkan mata sikatnya, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini dengan mudah, tinggal dimasukkan dan diputer. Ya, jadi untuk menghubungkan di sini. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan antara gearbox WPO 50 dan mata sikatnya. Jadi kalau ini sudah saya sesuaikan, dia diameter dalamnya ini dia 17. Jadi langsung masuk di sini. Ya, jadi langsung masuk. Ini bisa kalau untuk mudahnya bisa membuat sendiri dengan ring besi seperti ini, dengan ada 3 matanya seperti ini. Ya, bisa membuat, tapi kalau besi ini kelemahannya ketika dia kena air dia akan berkarat. Kalau sedangkan ini dia itu aluminium. Dia aluminium, ketika kena air kena apa dia nggak akan berkarat dan aman dipakai. Jadi aluminium, dia full aluminium seperti ini. Jadi kalau mau bikin terus mau order ininya aja bisa. Jadi saya membantu untuk para tangan-tangan kreatif untuk membuat sendiri, monggo tinggal dimasukkan ya. Tahapan berikutnya setelah ini masuk, jadi ini kebalik. Jadi apa namanya, pad ini tujuannya untuk, jadi dimasukkan di sini. Ini ada lubang sepi agar dia tidak selip, dimasukkan ke sini langsung masuk ya. Jadi sudah seperti ini, jadinya seperti ini nanti. Ya, jadi sudah dengan langsung antara gearbox dan mata sikat. Setelah itu, sekarang yang kita perhatikan lagi adalah kita puli. Puli untuk dinamo kita pakai ukuran 2 in. Dengan asnya ini lubangnya ini 19 mili. Jadi pulinya dipasang di sini. Dia masuk di sini. Dia dimasukkan di sini untuk ditaruh di atasnya sini nanti. Ya, jadi ini masuk ke sini. Ini diputar di sini, ada lubang sepinya, bisa dilepas dulu untuk lubang sepinya. Jadi ini puli yang 2 in, jadi pulinya ada 2 in dan 3 in. Ya, yang 2 in as ke motornya diameternya ini 19 mili. Yang ke gearbox itu 12 mili. Yang ke gearbox di mana? Nanti letaknya di sini. Dia akan nempel di sini. Ini yang ukuran 3 in. Jadi jadinya nanti seperti ini. Ini yang sudah nempel di gearboxnya. Ini ukuran 3 in. Yang dinamonya dia ukuran 2 in. Ya, asnya 19. Yang bawah ini diameter asnya dia 12 mili. Dia jenis fan belnya A. Ya. Fan belnya yang dipakai ukuran berapa? Ini fan belnya ukuran 20, A20 ya. Ini untuk menghubungkan antara gearbox dan motor ya. Jadi ini bisa dipasangnya nanti ya. Pulinya jadinya seperti ini. Ya, kita tinggal sesuaikan lurusnya seperti apa, nantinya akan seperti ini jadinya. Nanti kalau sudah terakit seperti ini dan seperti yang dirakit sama anak-anak. Jadi ukuran fan belnya A20, puli yang atas ini 2 in, puli yang bawah 3 in. 3 in as 12, 2 in as 19 ya. Seperti ini ya. Jadi kerangkanya sekarang bagaimana? Ini kita lepas ya. Kita lepas. Kerangkanya kita pakai plat dengan ketebalan 3 sampai 4 mili seperti ini untuk dudukannya ya. Jadi plat ini plat strip, ada lubang bautnya seperti ini, lubang bautnya. Nanti saya akan perjelas. Jadi di sini ada lubang baut, dia tinggal ditempelkan di sini untuk dudukan setang dan dudukan dinamo. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini kita pakai plat strip dengan ketebalan 3 mili, lebarnya dia 5 cm, 50 mili lebarnya. Jadi bisa disesuaikan seperti ini. Tinggal didudukkan di sini. Ya, untuk dudukannya dinamo. Jadi bagaimana? Nah, ini nanti dibaut di sini, dibaut bagian belakang sini. Jadi ini coba kita pasang ya. Jadi seperti ini membuatnya.
nanti ada video tersendirinya cara membuatnya ini. Jadi tinggal intinya apa, untuk dudukan dinamo biar mudah, tinggal ditempel di sini. Ya, ini dibaut untuk dinamonya, untuk dudukan dinamonya ada dua, depan dan belakang. Ini dibaut. Coba saya baut dulu. Ya, ini yang bagian belakang. Yang depannya seperti ini, untuk dudukan bagian depan. Ya, seperti ini. Ini ada setelan untuk menyetel fan belnya. Ketika dia dimasukkan ke dalam, fan belnya jadi kencang kembali. Jadi ini kita masukkan di sini, ya. Kita masukkan di sini. Jadi ini saya masukkan di sini, kita baut. Dengan saya memakai baut M8 M8. Jadi kunci 12 mili. Kita baut di sini, ada setelannya ya. Ada setelan fan belnya. Kita peragakan untuk merakitnya. Kita pasang semua bautnya. Jadi ya sudah jadi seperti ini ya. Ini ada setelan baut, ada setelan bautnya untuk mengencangkan fan belnya. Seperti apa, ini bisa jalan, bisa gerak karena dia lang lots atau model panjang, ini bisa jalan, nah, bisa gerak semua. Ini semua bisa gerak. Jadi biar ketika disetel fan belnya bisa kenceng kembali. Jadi setelah ini kita pasang dinamonya. Kita ambil aja yang satunya yang sudah kita lepas. Jadi dudukannya dilepas, kita buat dudukan sendiri ya, seperti ini. Kita pasang di sini. Ya. Setelah itu dibaut. Jadi di sini ada lubang. Ada lubang, di sini ada lubang. Kita pasang di sini. Untuk duduk, untuk dudukannya kita baut agar pas. Ini settingannya harus pas, karena ketika dia nggak pas, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Ya, ini sudah pas. Kita pasang bautnya lagi. Nah, ini sudah pas. Yang belakang juga dipasang bautnya. Ya, ketika semua bautnya sudah terpasang, kita kencengi. Jadi fan belnya pakai A20, ukuran A20 dipasang di sini. Ya, ini bisa diundur, bisa disetting ketika masang. Ya, diputer ya. Ini kan kendor, disetting di sini. Ini adalah penyeting untuk fan belnya. Ini bisa diputar masuk. Ini bisa diputar masuk untuk ngencengi atau mengencangkan fan belnya. Putar masuk sampai ini kencang. Ya. Pakai kunci 10. Pinjam kunci 10-nya. Ya, pakai kunci 10 untuk mengencangkan bagian fan belnya. Ini baut M6, kunci 10. Ya, ketika ini sudah kenceng, ya udah. Jadi seperti ini jadinya. Ya, jadinya seperti ini. Tinggal sekarang tuasnya. Ya. Jadi untuk besi stang penahannya ini pakai pipa air ukuran 3/4. Jadi pipa air ukuran 3/4 dengan ketebalan besinya 1,4 mili yang SNI. Ya, jadi ini panjangnya dia 50, panjangnya yang ini dia 50,
ketinggiannya ini 90 cm. Ya, ketinggiannya ini 90 cm untuk stang ke bawahnya. Di sini yang bawah kita kasih ada jagang, ya. Nanti kita perjelas. Di sini ada jagangnya untuk menahan beban mesin. Di sini ada koneksi antara mesin ke setang. Ini kita buat U. Kita bisa tancapkan di sini. Ya, setelah itu dibaut pakai kunci di pinggirnya sini. Nah, kita baut. Ya, jadi seperti ini. Kita baut kunci 6. Ini M6, mohon maaf, M6 dengan kunci ringnya jadi 10 mili. Ya, jadi sudah seperti ini. Ya, di sini juga sama. Ini kita pakai plat strip dan klem saddle atau apa ya? Kita beli di toko sepeda, namanya klem saddle. Untuk saddle-nya, untuk dudukannya itu klem saddle. Ya, harganya sekitar 25.000 ininya. Klem saddle-nya ini. Terus ini pakai plat strip dengan ketebalan 4 mili. Ini lebarnya ini 2 cm. Ya, jadi kita untuk penahannya. Setelah itu kita sama. Ini klemnya bisa disetting. Setelah itu bisa dibaut di sini. Ini bautnya sama, diikatkan di sini. Ya, jadi dibautkan di sini sudah. Nah, ini bisa kita kunci. Ketika kunci dia nggak akan bergerak, sudah kuat, sudah kokoh. Ya, ini jagangnya seperti ini. Jadi rodanya kita pakai juga sama, rodanya ukuran 4 in, bisa masuk di sini, atau rodanya nilon juga bisa pasang di sini. Switchnya, ya, ini adalah switch emergency yang sering saya bilang, karena untuk pengaman dia lebih aman untuk operator. Switch emergency-nya akan dipasang di sini. Nanti akan di sini. Ketika ditarik dia akan hidup. Ketika dilepas dia akan mati. Jadi switch-nya ini switch emergency-nya. Tipenya apa? Bisa pakai Omron WLCA 12-2N seperti ini. Pakai Omron. Dia kuat. Harganya berapa? Ini harganya sekitar 100 ribuan. 110, 100 ribuan. Ketika ditarik dia hidup. Tinggal nanti kita menyesuaikan ini aja, dibuat seperti ini. Melingkar gini, nanti ditempel di sini. Ini bisa ketarik dia langsung hidup. Ketika dilepas dia langsung mati. Jadi keamanannya lebih terjamin dengan menggunakan switch seperti ini. Karena ketika pakai on off, ketika tangan kita terlepas, mesin ini tetap hidup. Jadi bahaya. Jadi harus pakai switch yang model limit switch ini. Ini limit switch. Jadi ketika ditarik dia hidup, ketika dilepas dia akan mati. Jadi lebih aman. Ya. Jadi ini sudah relatif jadi. Nanti ada covernya penutup fan belt agar lebih aman untuk pemakai dan juga tidak tersiram oleh air atau cipratan air yang dari bawah. Jadi ini nanti bisa ditutup. Terus jangan lupa lagi, jadi kabelnya ini kan kita tadi sudah memakai limit switch atau limit switch yang model seperti ini tadi. Ini sudah langsung saya pasang. Ya, limit switch Omron seperti ini. Jangan lupa lagi yang perlu diperhatikan adalah kabel. Kabelnya harus SNI isi 3 atau dalamnya ini 3 kabel. Apa? Yaitu fasa, netral, dan grounding. Jadi grounding harus ada untuk mesin sikat yang hubungannya dengan air agar lebih aman. Misalkan mesinnya ada kebocoran listrik, operatornya dia aman. Ya, kita harus memakai kabel isi 3. Fasa, netral, dan grounding. Groundingnya harus difungsikan, jangan sampai tidak difungsikan untuk mesin sikatnya. Ya, jadi setelah kabel isi 3 untuk memastikan keamanannya, switch-nya ini, switch emergency-nya dipasang di sini. Dengan cara apa? Di sini dibuatkan dudukan. Ya, dudukan untuk nempelkan switch-nya di sini. Ada dudukan pakai plat 1 mili di bending seperti ini dengan jarak sekitar 15 cm dari tepi. Ya, ini dibaut untuk mengkonekkan switch-nya di sini, dibaut. Ya. Jadi seperti ini. Ketika ditarik ini dia akan nyala. Ketika ditarik dia akan nyala. Jadi mesinnya ini sudah bisa dipakai. Tinggal membuatkan tutup atau casing untuk fan belt-nya. Jadinya nanti akan seperti ini. Ya, ini yang sudah kita buatkan.
Jadi akan seperti ini, dia akan tertutup. Ya, jadi dia tertutup. Ketika ada cipratan air dia aman. Ini yang sudah siap untuk pengecetan. Jadi mesinnya sama, pakai switch emergency untuk semuanya. Gearboxnya pakai WPO. Ini tadi ini ada jagang. Ini bisa difungsikan ketika ada rodanya. Ini ketika ada rodanya nanti bisa dijungkit seperti itu. Jadi sangat simpel. Jadi alat-alat itu tadi yang dibutuhkan untuk membuat mesin sikat 700 watt. Jadi ini speknya adalah dia daya listriknya maksimal sekitar 700 watt dan untuk putarannya dia 140 rpm, 130 sampai 140 rpm tergantung karpet apa yang akan disikat. Ketika karpetnya licin dia 140, ketika karpetnya dia akan seret, ada beban menurun ya sekitar 130, penurunannya nggak akan banyak. Jadi mesin sikat ini sudah aman, sudah diuji pengetesannya dengan cara dinaiki orang, jadi aman. Mesin sikat inilah yang kita produksi dan cara buatnya hanya simpel, tidak ada yang kita tutup-tutupi dengan cara kita dipakai puli 2 in, 3 in, rasionya WPO 50 dengan perbandingan 1:10 ya, ingat. Switchnya tadi, switchnya ini bisa pakai Omron WLCA 12-22N ya, ini lebih kokoh ya. Jadi itu terus pakai ini, pakai handle rim, pakai handlenya saddle. Jadi pakai handlenya saddle untuk jungkat-jungkit untuk mengatur misalkan mengatur pasnya ini berapa kita kunci ya, sudah ini kokoh. Ketika lepas ya kita lepas ya, ini kita ricin, kita kunci lagi, udah kokoh. Jadi simpel untuk membuatnya, tidak rumit. Jadi seperti ini ya. Jangan lupa ikuti terus video dari Yusima Teknik. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen agar video kita bisa bermanfaat orang lain. Jika nanti subscriber saya akan naik, saya akan membuatkan konten-konten yang lainnya, mesin-mesin yang saya buat seperti mesin sapu air, mesin sikat yang lain, dan mesin-mesin lain yang lain juga akan saya buatkan kontennya bagi orang-orang yang tangan-tangan kreatif. Saya bilang dia nggak mau beli, tangannya kreatif, pengen bikin sendiri sebagai tantangan, monggo simak video saya. Ikuti terus video dari Yusima Teknik, nanti akan saya buatkan konten untuk bagaimana cara membuat mesin-mesin yang lainnya. Jadi ini tadilah tak ada yang kita tutupi untuk membuat mesinnya. Mesin yang kita juga produksi, kita jual. Kalau ingin membuat sendiri monggo. Misalkan saya nggak tahu, saya pengen buat, nggak apa-apa, tunjukkan aja video saya ke tukang las atau ke bengkel-bengkel untuk membuatkannya. Dari menonton video saya pasti dia akan paham bagaimana cara membuatnya. Setelah ini kita detailkan lagi untuk pangkonnya seperti apa membuatnya, ngelasnya ukurannya berapa, nanti setelah ini kita detailkan lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik biar kita bisa semangat dan bermanfaat untuk membuat konten-konten yang positif. Terima kasih.